Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah dari kelas 94 akan menjelaskan tentang informatika. Kali ini saya akan menjelaskan bab 6 yaitu tentang memecahkan permasalahan dengan teknik computational thinking. Yang pertama, komputasi atau computation. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Kedua, teori komputasi atau computational theory. Teori komputasi adalah cabang yang berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan. Bidang ini terbagi menjadi 3 fokus besar, yaitu pertama, teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Yang kedua, teori komputabilitas. Teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan yang dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Yang ketiga, teori kompleksitas. Teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah, easy, atau persoalan sulit, hard. Ketiga, berpikir komputasional atau computational thinking. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Pemikiran komputasional ada 3 tahapan. Yang pertama, formulasi masalah. Yang kedua, mengekspresikan solusi. Dan yang ketiga, mengeksekusi solusi dan mengevaluasi. Selanjutnya, karakteristik berpikir komputasional atau computational thinking. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Kedua, logika dalam mengelompokkan dan menganalisa data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi cara yang efektif. Dan yang terakhir, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah berbeda. Berpikir komputasional juga memiliki beberapa karakteristik lain sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi, yaitu mencatat data dan informasi, fungsinya untuk mengetahui berbagai masalah. Yang kedua, yaitu kegiatan atau proses untuk memecahkan masalah atau komponen menjadi lebih detail dan digabung kembali lalu ditarik kesimpulan. Yang ketiga, implementasi solusi, yaitu suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang. 5. Metode berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu proses yang berfungsi untuk membagi masalah-masalah dalam lingkup yang lebih kecil atau spesifik. Berikut langkah-langkah dekomposisi. Pertama, identifikasi masalah utama. Yang kedua, buat dan susun daftar komponen-komponen. Yang ketiga, susun daftar bagian-bagian kecilnya. Yang keempat, buat rencana dalam menyelesaikan masalah sesuai urutan. Dan yang kelima, selesaikan setiap bagian-bagian kecil hingga ke detail. Yang B, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Pengenalan pola dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan sintaks, pendekatan statistik, dan pendekatan jaringan saraf tiruan. Yang C, abstraksi. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Langkah-langkah dari proses abstraksi adalah: yang pertama, mengumpulkan submasalah. Yang kedua, menentukan skala kebutuhan dari masalah tersebut. Yang ketiga, menghilangkan submasalah yang tidak terlalu penting. D. Algoritma. Algoritma bisa diartikan sebagai prosedur yang berubah langkah demi langkah. Terdapat 3 cara yang digunakan dalam penulisan algoritma.
Pertama, kalimat deskriptif. Cara ini dilakukan dengan menuliskan instruksi yang harus dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk uraian. Terdapat 3 bagian utama, yaitu bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Yang kedua, flowchart. Flowchart merupakan gambar yang memperlihatkan urutan dari suatu program dan hubungan antar proses beserta penyertaannya. Cara penulisan flowchart ini dilakukan dengan menggunakan simbol. Ketiga, pseudokode. Pseudokode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pseudokode tidak dapat dipahami oleh komputer, jadi agar dapat dipahami oleh komputer harus diterjemahkan dahulu menjadi sintaks bahasa pemrograman komputer tersebut. B. Contoh penerapan berpikir komputasional atau computational thinking. Contoh penerapan computational thinking ini dapat diambil ketika kita mencuci pakaian. Dengan computational thinking, kita mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Berakhirlah penjelasan bab 6 ini dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 7 mengenai membuat karya teknologi untuk memecahkan persoalan. Pertama, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi, yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria, yang masa prasejarah. Manusia purba berkomunikasi dan melukis pengalamannya di dinding-dinding gua. Kemampuan manusia dalam berbahasa hanya dalam bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan, serta digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Yang B, masa sejarah, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Periode 2900 sebelum Masehi, muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Kemudian, Cailun dari bangsa Tiongkok menemukan kertas dari serat bambu. Selanjutnya yang C, masa modern, tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Dimulai pada tahun 1400-an di mana telah ditemukan mesin cetak menggunakan plat huruf dari besi. Hingga di mana masa ini mulai ditemukan koran, telepon, mesin ketik, radio, dan internet. Kedua, fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, menangkap data atau informasi. Yang kedua, menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain. Ketiga, mengolah atau memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. 4. Transmisi, yaitu mengirim data atau informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain menggunakan internet. Kelima, mencari kembali, yaitu penelusuran untuk memperoleh kembali atau menyalin data dan informasi. Terakhir, menghasilkan data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Ketiga, tujuan utama teknologi. Pertama, tujuan teknologi informasi dalam memecahkan masalah. Yang kedua, tujuan teknologi informasi dalam membuka kreativitas. Dan yang ketiga, tujuan teknologi informasi efektif dan efisien. B. Mengimplementasikan computational thinking untuk memecahkan persoalan. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah menggunakan semua data, lalu mulai mencari solusi. Komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma merupakan 4 metode atau pilar computational thinking dalam menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. C. Konsep matematika dalam program komputer. Implementasi komputasi dalam cabang ilmu matematika, yakni keikutsertaan peran komputer dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan komputer dalam ilmu matematika. Pertama, sejarah komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Komputasi modern pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. Von Neumann merancang konsep arsitektur komputer yang masih dipakai sampai sekarang. Arsitektur von Neumann adalah seperangkat komputer dengan program yang tersimpan. Kedua, karakteristik komputasi modern.
Yang A, komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. Yang B, komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Yang C, komputer-komputer menyediakan sumber daya yang bersifat heterogeneus karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. Adapun manfaat komputasi modern adalah akurasi, kecepatan, problem volume besar, modeling, dan kompleksitas. 4. Macam-macam komputasi modern. Yang pertama, mobile computing atau komputasi bergerak. Mobile computing ini merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga manusia dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel. Kedua, ada grid computing atau komputasi grid. Grid computing merupakan komputasi yang dilakukan menggunakan komputer yang terpisah oleh geografis. Datanya didistribusikan dan dihubungkan oleh jaringan. Dan yang ketiga, ada cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing merupakan komputasi yang memanfaatkan sumber daya virtual yang menyediakan layanan melalui internet. 5. Langkah-langkah pemecahan masalah dengan konsep matematika. Langkah-langkah ini dikemukakan oleh Hoyle sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat, melihat kembali. D. Membuat karya untuk memecahkan persoalan. Kemampuan berpikir ringkas, strategis, dan kreatif sangat diperlukan. Tujuannya agar bisa memecahkan segala masalah yang dihadapi. Adanya teknologi yang berkembang pesat bisa membantu memecahkan masalah. Adapun program karya untuk memecahkan persoalan. Yang pertama, program menentukan kelulusan siswa. Yang kedua, program menghitung nilai akhir siswa. Dan yang terakhir, program menghitung gaji karyawan. Itulah materi bab 6 dan bab 7 yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.